Satu, pengertian sistem komputer. Sistem komputer yang merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang saling berhubungan hingga membentuk suatu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan sistem. Tujuan utama dari sistem tersebut adalah mengolah data dan menghasilkan informasi. 2. Fungsi dari sistem komputer. A. Melakukan input data. Fungsi dari sistem komputer ialah melakukan input data ke dalam komputer. B. Melakukan proses data. Data yang telah diinput oleh user masih berbentuk mentah. C. Menghasilkan data. Sistem komputer berfungsi untuk menghasilkan sebuah output yang merupakan hasil dari data yang telah diproses. Dan D. Menyimpan data. Fungsi dari sistem komputer yang terakhir adalah menyimpan data. Sistem komputer berfungsi untuk menyimpan data output yang merupakan hasil olahan dari proses pada memori komputer. Jadi, data yang terjadi telah diinput dan diproses hingga menjadi sebuah output data, bisa disimpan di dalam memori komputer untuk nantinya bisa dipergunakan. Komponen sistem komputer. 1. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware merupakan alat-alat yang secara fisik dapat dilihat dengan kasat mata dan dapat disentuh oleh tangan manusia. A. Perangkat masukan atau input device. Input device merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contoh, mouse, keyboard, touchscreen, pointing device, mikrofon, digitizer, dan scanner. B. Perangkat pemroses atau processing device. Processing device merupakan sebuah perangkat yang berguna untuk memproses data yang berasal dari input device untuk kemudian dihasilkan menjadi sebuah data yang diinginkan melalui output device. CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit aritmatika dan logika, atau arithmetic logic unit serta unit kendali control unit. 1. Arithmetic logic unit atau disingkat dengan ALU merupakan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program, melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi. 2. Control unit atau bisa disingkat dengan CU merupakan instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses, mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengirim instruksi ke ALU bila perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, mengawasi kerja dari ALU, menyimpan hasil proses ke memori utama. C. Perangkat keluaran atau output device. Perangkat keluaran merupakan perangkat yang berguna untuk menampilkan atau memberikan sebuah hasil akhir dari pengolahan proses yang sebelumnya dimasukkan melalui input device yang kemudian diproses pada processing device. Perangkat penyimpanan atau storage device. Perangkat penyimpanan dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Internal storage. A. ROM atau read only memory. ROM adalah jenis memori yang mempunyai sifat hanya dapat dibaca dan tidak bisa diubah, serta mempunyai sifat yang permanen atau tetap, atau bisa juga disebut dengan non-volatil. Berikut merupakan jenis-jenis ROM. A. PROM atau Programmable Read Only Memory adalah ROM yang dapat diprogram satu kali dan tidak dapat diubah kembali. 2. EPROM atau Erasable Programmable Read Only Memory adalah ROM yang dapat dihapus dengan sinar ultraviolet serta dapat diprogram kembali berulang-ulang. 3. EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read Only Memory adalah ROM yang dapat dihapus secara elektronik dan dapat diprogram kembali. B. RAM atau Random Accessories Memory. RAM merupakan jenis memori yang dapat dibaca, diisi, dan diubah menurut kebutuhan, serta mempunyai sifat sementara atau volatil. Sifat sementara ini maksudnya adalah jika terjadi mati listrik, maka data yang berada di dalam RAM akan hilang. Struktur RAM dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu input storage, program storage, working storage, dan output storage. 2.
External storage. External storage merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar komponen utama. Contoh dari external storage antara lain flash drive, hard disk eksternal, DVD, dan lain-lain. 2. Perangkat lunak software. Jenis-jenis software antara lain: A. Sistem operasi. 1. Menjadwalkan tugas. 2. Mengelola sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras. 3. Memungkinkan pembagian sumber daya untuk beberapa pengguna. 4. Menyimpan catatan pengguna. 5. Menjaga keamanan sistem. 6. Menangani interrupt atau gangguan. B. Program aplikasi. Program aplikasi merupakan software yang diinstal dan dijalankan setelah adanya sistem operasi yang gunanya untuk mendukung pengolahan data. C. Software pemrograman. Software pemrograman adalah software yang dapat digunakan untuk membangun software lain, yaitu 1. Bahasa tingkatan rendah atau low level. 2. Bahasa tingkat menengah atau middle level. 3. Bahasa tingkat tinggi atau high level. Contohnya adalah Basic, Cerbal, Pascal, PL, atau Algol. 3. Perangkat pikir, Brainware. Berdasarkan kemampuannya, Brainware dikategorikan sebagai berikut. A. Administrator. Administrator adalah seseorang yang bertugas mengelola sistem operasi dan program-program yang berjalan pada sebuah sistem komputer atau jaringan komputer. B. Operator. Operator adalah pengguna biasa yang hanya memanfaatkan sistem komputer yang sudah ada, atau istilahnya orang yang hanya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. C. Programmer. Programmer adalah seseorang yang mempunyai kemampuan menguasai salah satu atau banyak bahasa pemrograman, seperti bahasa C, Java, dan lain-lain. D. Analis sistem. Analis sistem adalah seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengoordinasian, dan merekomendasikan pilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan keperluan organisasi, bisnis, dan perusahaan. Struktur komputer. 1. Input device. Semua masukan dari user melalui input device kemudian diterima oleh I/O ports atau input. 2. I/O ports. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. 3. CPU. Terdiri dari CPU sebagai pengontrol kerja komputer dan ALU sebagai pusat pengolah data. 4. Data bus. Merupakan jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. 5. Address bus. Digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. 6. Control bus. Digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. 7. Memori. Semua data input akan disimpan ke dalam memori utama, khususnya RAM. 8. Output device. Informasi yang dihasilkan dari proses ditampilkan ke user melalui I/O ports atau input. Kesimpulannya adalah sistem komputer merupakan perangkat-perangkat komputer yang saling berinteraksi satu sama lain, bertukar data dan menghasilkan informasi yang diharapkan pengguna. Proses tersebut pun didukung oleh software, hardware, dan brainware, di mana ketiganya tidak bisa dipisahkan dan saling mendukung dan tergantung satu sama lain. Sistem komputer merupakan suatu sistem yang menginput semua data baik dalam bentuk digital maupun diagram.